Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu, shiridiana la barana la baya, shikidi binarana la ba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la baharana la barala 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 ba. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala mayarada la barala barala ba. Kuriara barala 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 ba. Shidi diarala barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu sekalian, keluarga HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan semua jemaat online, dimanapun kalian berada, saya percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian bagi kita sekalian saat ini. Saya akan mengajak kita untuk kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami kembali bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali berada di hadirat Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk bisa memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, satu ketika seorang guru menulis catatan di papan tulis dan dia mulai menulis nomor 1, 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 30. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. 5 kali 10, 55. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah selesai menulis, guru itu kembali berbalik melihat setiap murid-murid yang ada di kelas pada saat itu. Dan ternyata murid-murid saat itu mulai tertawa karena ada sesuatu yang terjadi ketika sang guru itu menulis di papan tulis. Dan kemudian guru bertanya kepada murid-muridnya, "Kenapa kalian tertawa?" Kemudian serentak murid-murid itu menjawab, "Nomor 5 yang salah." Dan mereka semua yang ada di dalam kelas itu tertawa secara bersama-sama. Saudara, sejenak guru itu kembali menatap murid-muridnya yang ada di kelas pada saat itu. Kemudian dia tersenyum dan guru itu menjelaskan, dia katakan bahwa saya sengaja menulis seperti itu agar kalian belajar sesuatu dari sini. Kalian kan sudah melihat bahwa saya juga menuliskan hal yang benar 9 kali. Tetapi tidak ada satupun di antara kalian yang memberikan selamat. Malah kalian cenderung memperhatikan satu kesalahan yang saya lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau manusia
melihat satu kesalahan yang kita lakukan, itu akan diingat seumur hidup. Tetapi kalau kita berbuat 1000 kali kebaikan dan kita melakukan 1 kali kesalahan, yang akan diingat oleh orang-orang di sekitar kita adalah bukan 1000 kali kebaikan yang kita lakukan, tetapi 1 kali kesalahan yang kita lakukan. Itulah manusia pada umumnya, tetapi berbeda dengan Allah yang kita sembah. Coba kita perhatikan dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, ketika kita melakukan 1 kesalahan, Tuhan itu memberikan kita kesempatan yang kedua. Saudara mungkin ingat kisah Yunus, saudara. Yunus satu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil di sana karena kota itu sudah begitu jahat di mata Tuhan. Tetapi apa respon Yunus? Alkitab mencatat bahwa Yunus itu lari dari panggilan Tuhan. Yunus itu lari dari hadirat Tuhan. Dia melarikan diri untuk tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya, dan firman Tuhan mencatat bahwa dia itu pergi dan berlayar di satu tempat, saudara, dan ketika ada di dalam kapal, saudara, akibat dia lari dari panggilan Tuhan, Yunus itu mendapatkan disiplin yang daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yunus 1, di sana menceritakan bahwa terjadi ombak yang begitu besar, luar biasa, badai yang begitu besar pada saat itu akibat perbuatan Yunus. Firman Tuhan mencatat bahwa awak kapal itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kerugian yang luar biasa secara materi karena barang-barang yang ada di dalam kapal itu dibuang semua ke dalam laut. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara, nyawa mereka yang ada di dalam kapal itu terancam, saudara. Bahkan Yunus pun, saudara, mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Dia harus mengalami disiplin yang daripada Tuhan. Dia harus berada di dalam perut ikan itu kurang lebih 3 hari 3 malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa siapapun kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Siapapun kita pernah mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Entahkah kita jemaat Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta, kita ini pernah mengalami yang namanya kegagalan. Saya mau katakan setiap hari dosa itu mengintip kita, saudara, setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Tetapi saudara, Tuhan itu tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kemampuan kita, itulah sebabnya Dia terus memberikan kita kesempatan yang kedua. Coba perhatikan dalam Yunus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar ini, dan sampaikanlah kepadanya semua yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah pada saat itu tidak ada nabi lain untuk bisa menggantikan Yunus? Karena awalnya memang dia sudah lari dari panggilan Tuhan. Apakah tidak ada hamba Tuhan lain yang bisa menggantikan Yunus? Saya mau katakan itu ada. Tetapi yang luar biasanya Allah kita, sekalipun Yunus melakukan kesalahan yang pertama, dia mengingkari panggilan Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan terus memberikan kesempatan yang kedua bagi Yunus untuk bisa melakukan apa yang menjadi visi Tuhan atas hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti kita harus terus berbuat dosa.
Kan nanti seperti Yunus diberikan kesempatan yang kedua. Tidak saudara, saya mau katakan, orang yang berdosa itu hidupnya tidak nyaman. Orang yang berbuat dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Bahkan orang yang melakukan dosa itu menghancurkan rumah tangga. Bahkan orang yang melakukan dosa itu saudara, hidupnya tidak maksimal. Bahkan orang yang melakukan dosa itu hidupnya tertuduh, merasa terintimidasi, tidak tenang saudara, karena dosa yang dia lakukan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang terus memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Kesempatan yang kedua Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk bertobat dari kesalahan dan dosa kita saudara. Dia terus memberikan kesempatan yang kedua. Nah, ketika kesempatan yang kedua itu kita tidak lakukan dengan baik, mungkin saya dan saudara akan kehilangan kesempatan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini merasa hidup saya begitu banyak dosa yang saya lakukan, terlalu banyak perbuatan yang jahat yang saya lakukan. Engkau merasa tertuduh, engkau merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saat ini adalah kesempatan bagi saudara untuk minta ampun di hadapan Tuhan. Kesempatan yang kedua, akui setiap dosa-dosa dan kesalahan. Karena ketika kesempatan itu kita tidak lakukan, kita akan kehilangan kesempatan yang kedua. Selagi ada pintu anugerah yang Tuhan bukakan bagi setiap saya dan saudara, mari kita baharui hidup kita, perbaiki hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dosa apa yang sedang engkau lakukan hari-hari ini? Kesalahan apa yang engkau sedang tutup-tutupi hari ini? Kesempatan yang terbaik, mari akui setiap dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biar firman Tuhan kembali mengingatkan kami, sekalipun dosa kami begitu banyak yang kami lakukan di hadapan Tuhan, terlalu banyak dosa dan kejahatan kami, tetapi kami bersyukur kembali firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau terus memberikan kami kesempatan yang kedua untuk bisa memperbaiki kelakuan kami, untuk bisa memperbaiki hidup kami. Kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa masa lalu kami, setiap kesalahan dan kejahatan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang memampukan setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.